Halo kabar semuanya, kembali lagi di Putu Reza. Kita ngomongin gadget lagi dan langsung aja di video kali ini saya ingin ngebahas satu flagship dari Samsung yang belum saya review. Ya, tidak lain tidak bukan ini Samsung Galaxy S24 Ultra. Ya, sebagian mungkin ngeh kalau dari peluncurannya di Januari yang lalu sampai hari ini saya belum bikin review handphone yang satu ini. Jadi sekarang setelah udah cukup puas pakai handphonenya, kurang lebih kan kayak 4 bulanan lah ya jadi daily driver, saya pengen sedikit sharing pengalaman, senang, tidak senang, serta sedikit kebingungan khususnya dari segi software update beberapa waktu yang lalu. So langsung aja kita mulai. Nah, yang namanya produk flagship, udah pasti kita bisa membayangkan kalau smartphone ini bakal ngebawa specs yang mantep punya dan performa pemakaian yang menyenangkan. Untuk yang satu ini, saya sih nggak ada komplain ya, udah sangat sesuai ekspektasi. Snapdragon 8 Gen 3 dengan RAM besar itu menurut saya udah kombinasi yang nggak salah gitu ya untuk ngasih performa yang menyenangkan ya, memuaskan untuk sehari-hari. Emang kalau kita bandingkan antutunya Galaxy S24 Ultra dibandingkan handphone-handphone lain dengan Snapdragon 8 Gen 3, ya tuh kelihatan lebih rendah ya, 2 juta aja nggak nyampe gitu. Tapi kalau ngomongin dari segi pemakaian, saya sih puas dan nyaman ya, termasuk untuk main game dipakai settingan tinggi pun ya selama pengalaman saya pakai sih nggak masalah. Minimal banget kalau buat saya sih sebenarnya udah lancar main Honkai Star Rail aja udah seneng gitu dan bisa cukup. Mungkin di akhir bulan nanti kita bisa lihat pas ada game baru Wuthering Waves kan kayak grafisnya bakal jadi the new benchmark gitu ya. Tapi kita lihat aja nanti gimana, apakah handphone ini bisa ngehandle atau enggak. Tapi untuk sekarang menurut saya sih dari segi performa S24 Ultra udah cukup banget. Selain itu nggak bosan juga saya ngebahas spek kencang seperti ini nggak cuma buat game ya. Bisa juga kok kita misalnya buat yang sekedar pingin handphonenya berasa lebih lancar gitu, nggak nge-lag. Bisa juga buat yang pingin memaksimalkan kayak produksi konten, bikin short video, ngedit video dengan satu device aja kan. Ini kameranya udah bagus sebenarnya untuk ngambil video dan bisa dimaksimalkan untuk ngedit juga. Serta nggak lupa kalau flagship Samsung itu kan selalu punya yang namanya mode DeX ya. Bisa dicolok ke monitor, bisa juga wireless ke perangkat yang emang support seperti kayak ke TV. Dan kalau udah connect, jadilah dia seperti PC yang hanya butuh handphone sebagai sumber tenaganya. Tinggal ditambahin keyboard atau mouse mungkin kalau dibutuhkan. Nah kalau udah aktif kita bisa multitasking, bisa browsing, bisa nonton, bisa edit video dan segala macamnya. Terus untuk specs layar, HP ini kan juga sudah bagus ya. Buat saya sendiri sebenarnya udah lebih dari cukup, udah enak banget. Bentuk flatnya juga saya suka ya dibanding yang curve. Walaupun memang sedikit bikin handphonenya berasa lebih gede. Untuk problem layar yang di awal dikatakan sebagian orang dia tuh warnanya nggak terlalu vivid, kayaknya juga sudah diperbaiki ya beberapa waktu yang lalu via software update. Habis itu apa lagi ya? Baterai ya 5000 mAh. Nggak bisa dibilang besar karena emang standar hari gini kan sudah 5000 semua ya, banyak banget handphone yang 5000 jadi udah nggak bisa dibilang gede lagi. Daya tahannya oke lah ya, bisa saya dapetin sekitar 6-7 jam screen on time dengan intensitas yang sedang ya, jadi bukan pemakaian yang intensif dan menurut saya ya tidak spesial memang tapi mencukupi. So kalau dari segi performa sebenarnya udah nyaman banget buat dipakai si S24 Ultra ini sehari-hari. Saya bisa bilang saat ini ya kita bisa tutup mata lah soal Antutu atau hasil aplikasi benchmark. Kayak ya udah jangan dipusingkan, pakai aja handphonenya. Kecuali emang angka Antutu mesti 2 juta plus itu jadi prioritas. Tapi kalau di luar itu sih menurut saya S24 Ultra masih oke banget. Habis itu kita masuk ke software ya. Samsung apalagi yang baru kan tentu masih sangat update sekali ya, dari segi One UI, dari segi skill patch udah yang baru. Galaxy AI juga udah update ya, termasuk buat yang bahasa Indonesia. Tapi sayangnya kespesialan Galaxy S24 Ultra atau S24 series yang awalnya mengedepankan Galaxy AI sekarang itu udah hilang ya. Hilang soalnya Samsung udah menurunkan fitur-fitur tersebut ke Galaxy lain gitu ya. Udah kayak di Galaxy S23 series ada, S23 FE ada, Flip 5, Fold 5, Tab S9 series udah pada bisa semua gitu. Dan kedepannya dikabarkan Galaxy S yang lain pun juga bakal dapat. Nah ini seperti yang sempat saya bilang di video sebelumnya gitu, bahwa apa yang dilakukan Samsung ini sebenarnya ada bagus ada enggaknya. Bagusnya karena ya kita tidak perlu lagi beli handphone baru untuk bisa menikmati fitur yang baru. Jadi misalnya udah punya S23 Ultra gitu ya udah tinggal di-upgrade beres gitu ya. Tapi ya jeleknya itu juga dimana orang tidak perlu beli handphone baru untuk bisa ngerasain experience yang baru gitu. Makanya S24 Ultra ini kalau saya bandingkan sama S23 Ultra ya kayak sekedar handphone baru yang menang specs aja gitu, karena tidak ada nilai plus lain yang benar-benar signifikan kalau dibandingkan versi sebelumnya. Bener-bener tipis banget sekarang. Nah tapi sekarang kita berarti masuk lagi ke satu bagian yang sangat krusial ya, ini sebenarnya lebih krusial sih untuk banyak orang ya, dan paling sering ditanya juga yaitu dari segi kamera. Di sini setelah
pakai cukup lama, ya saya melihat kalau Samsung tuh memang ingin berubah atau paling tidak melakukan perubahan. Berubah dari segi specs, berubah dari selera warna. Nah, keputusan Samsung di HP terbarunya ini emang kayak bisa dibilang bikin kita mikir banget itu. Mungkin pernah dengar istilah bahwa don't fix what's not broken ya. Kita nggak usah benerin sesuatu yang nggak rusak. S23 Ultra itu udah punya reputasi yang sangat bagus dengan kameranya. Bukan cuma dari segi zoomnya yang jauh, ada 10x optical zoom yang sangat bisa diandalkan, tapi juga dari segi tone warna yang semakin matang setelah 1 tahun lebih dirilis. Nah, Galaxy S24 Ultra ini approach-nya agak beda. 10x optical zoom kan dihilangkan, diganti dengan 5x. Terus dari segi warna, fotonya dari S24 Ultra ini juga berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Pertama saya bahas dari zoom-nya dulu ya. Yang sempat banyak banget diomongin di awal, itu soal jarak karena dianggap tidak semantap Galaxy S23 Ultra yang kalau urusan foto jauh, kayak misalnya buat konser udah juara banget. Emang sih ya, kalau kita duduknya di tribun, apalagi venue-nya, tempatnya itu di stadion, S23 Ultra bakal lebih bagus ya, emang lebih jauh gitu. Cuman kalau misalnya tempatnya emang nggak gede-gede banget gitu ya, atau kita berdiri di festival tribun yang agak ke depan, sebenarnya 5x dari S24 Ultra itu cukup-cukup aja. Jadi ya, ada plus sama minusnya. Nah, untuk perbandingan foto sehari-hari di antara kedua handphone ini ya sama-sama udah dalam software update terbaru juga. Hasilnya sebenarnya bisa kita lihat gitu, ada perbedaan. Dan kalau misalnya untuk urusan zoom, ya silahkan dinilai sendiri menurut kalian bagusan yang mana gitu ya dari kedua handphone ini. Terus kalau kita lanjut ke soal warna juga, S24 Ultra punya karakteristik warna yang lebih lebih kalem gitu ya, khususnya dari segi saturasi. Terlihat lebih ingin menonjolkan segi kayak natural gitu ya. Bisa dilihat dari foto perbandingan berikut ini antara Galaxy S24 Ultra dan Galaxy S23 Ultra. S23 Ultra itu warnanya lebih kelihatan langsung jadi lah ibaratnya. S24 Ultra di sisi lain itu kelihatan lebih flat atau orang bilangnya lebih natural atau lebih pingin minta diedit lagi lah pokoknya. Awalnya saya pikir ini tuh ada kayak sindrom belum update softwarenya Samsung ya. Jadi mungkin nanti bakal diperbaiki. Ternyata sampai sekarang udah bulan Mei udah cukup banyak software update. Ya hasilnya masih gitu-gitu aja gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa emang dari sononya Samsung tuh pengen seperti ini gitu. Yang suka sih pasti ada gitu, karena toh hasil fotonya Galaxy S24 Ultra ini sebenarnya bagus-bagus aja. Apalagi kalau kita tidak meng-compare gitu ya, kayak terakhir saya pergi liburan, foto-foto sih bagus aja dan saat itu emang saya nggak bawa S23 Ultra untuk perbandingan. Jadi saya hanya menggunakan S24 Ultra dan sebenarnya puas-puas aja. Tapi di saat yang sama, saya juga cukup yakin kalau si S24 Ultra ini nggak akan bisa dapetin foto yang sama seperti yang saya ambil dengan S23 Ultra yang ini. Ya, ini saya ambil dengan 10x optical zoom. Bisa dilihat detail dari gunungnya itu masih dapat banget. Dengan vokal yang panjang juga kita bisa bikin si gunungnya tadi itu kelihatan lebih besar gitu ya. Sedangkan kan kalau Galaxy S24 Ultra kan vokalnya tidak sejauh si Galaxy S23 Ultra. So, kalau dibilang lebih bagus mana, lebih berguna mana, emang kita balik ke kebutuhan dan preferensi. Butuh yang bisa ngeker yang jauh banget, ya S23 Ultra jawabannya. Tapi kalau ngerasa cukup dengan yang sedang-sedang saja dan ngerasa ya 10x tuh kejauhan gitu ya, 5x cukup, ya Galaxy S24 Ultra itu bisa jadi pilihan. Lanjut lagi kita masuk ke soal video sekarang. Nah di sini saya nggak ngomongin soal jauh-jauhan zoom lagi ya, tapi lebih ke kualitas videonya aja. Kalau dibilang bagus ya, nggak ada masalah sama sekali dan masih sangat-sangat bisa diandalkan untuk mengabadikan momen lewat video. Jadi ya itu dia, sebagai user Samsung S24 Ultra kurang lebih selama 4 bulan terakhir, ya saya bisa bilang kalau handphone ini adalah smartphone yang bagus sekali, sangat bisa diandalkan, tapi emang nggak spesial gitu ya. Jadi kalau ada yang memutuskan untuk tidak upgrade dari Galaxy S23 Ultra, atau mungkin dia baru beli flagship Samsung dan langsung memilih, gue maunya S23 Ultra dibandingkan S24 Ultra, saya juga nggak kaget gitu, karena toh Samsung Indonesia masih mendorong penjualan si flagship tahun lalu dengan cukup banyak promosi gitu ya. Jadi ya bagus, cuma mungkin tidak spesial, dan
kalau misalnya mau pilih S23 Ultra pun saya tidak kaget dan tidak menyalahkan gitu. Ya, itu dia mungkin sedikit unek-unek bisa dibilang kali ya, sedikit sharing pengalaman saya sebagai usernya S24 Ultra. Mungkin sementara kita bisa mengalihkan topik ke Fold terbaru ya, semoga lebih gereng dan lebih spesial gitu dibandingkan Fold yang tahun lalu. Jadi kita tungguin aja nanti bakal seperti apa. Nah, buat kalian yang nonton video ini dan mungkin punya S23 Ultra atau udah punya S24 Ultra, bisa juga share juga pengalamannya di kolom komentar di bawah. Oke, untuk sekarang segitu dulu. Putri saya pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.